Halo, nama gue Alili. Kali ini kita akan lanjutin bahasan tentang kebiasaan membaca buku. Dan kali ini kita bakal lebih fokus ke membangun sama mempertahankan kebiasaan membaca buku. Di sini gue masih ditemenin temen gue, remaja A. Iya, gue remaja A. Gue bingung kenapa nama gue dikasih remaja A. Padahal kan bisa dikasih nama yang lebih ke... Nah, dari episode sebelumnya kan remaja A katanya pengen membangun kebiasaan membaca buku. Tapi nemuin beberapa kesulitan. Jadi, di sini gue bakal ngasih kiat-kiat yang bisa lo ambil buat membangun kebiasaan membaca buku. Iya, oke. Yang pertama apa? Yang pertama, niat di dalam hati. Masa niat gitu doang ngaruh? Jangan salah. Kita niat tuh seakan mendeklarasikan pada diri sendiri gitu. Kalau kita tuh pengen berubah. Jadi dalam niat kita tanamkan tujuan. Supaya menambah pengetahuan kah? Atau menambah wawasan? Mempelajari hal baru? Mengurangi stres? Atau sekedar memperbaiki kualitas tidur? Kalau gue sih tujuan gue biar bisa jadi idaman para cewek. Oh bisa. Asal lu baca buku cara bereinkarnasi jadi orang ganteng. Bisa banget. Nah, ketika lu udah nentuin niat sama tujuan lu, dengan itu lu bisa dengan mudah nentuin tahap selanjutnya ini, yaitu waktu untuk membaca buku. Oh, gue ngerti. Jadi maksudnya itu buat menyesuaikan gitu ya? Betul, jadi kalau misalkan lo baca buku biar hilangin stres, lo bisa baca buku sepulang sekolah gitu. Capek-capek sekolah jadi bisa santai pas pulang sekolah. Atau lo bisa baca buku pagi-pagi buat mempelajari hal baru. Tepat waktu otak lagi segar-segarnya. Atau kalau misalkan lo mau memperbaiki kualitas tidur, lo bisa baca buku sebelum tidur. Emang harus banget nentuin waktu. Soalnya kan kita kan tiap hari belum tentu bisa baca buku. Ya nggak masalah, ganti aja. Misalkan pas sore kita sibuk, ya udah ganti baca sebelum tidur. Tentunya pas kerjaan udah pada kelar. Itu bisa juga sekalian bantu kita buat tidur kan. Jadi yang penting sehari ada baca buku gitu. Tepat. Jadi kalau misalkan nggak baca buku di hari itu, kalau udah kebiasa bakal ada terasa yang kurang gitu. Karena udah tertanam di pikiran kita. Tapi buat yang baru mulai gimana? Kan kebiasaannya belum tertanam. Nentuin waktunya agak susah. Soalnya kan udah kebiasa sama kebiasaan lain sehari-hari. Oh, itu nyambung ke kiat yang ketiga, menyisipkan kebiasaan membaca buku di antara kebiasaan yang lain. Itu gimana? Nah, di sini udah ada diagram kebiasaan remaja A. Buset, dapat dari mana? Nah, di tabel ini nih kelihatan beberapa kegiatan yang kontraproduktif. Kayak main HP, main game, main sosmed, dan waktu lu banyak habis buat kegiatan kontraproduktif itu. Iya, bawel. Terus mau diapain? Nah, makanya di beberapa kegiatan itu, lo bisa pilih salah satu kegiatan buat diganti jadi kebiasaan baca buku. Kalau kata gue sih, baiknya disisipkan di waktu antara ngerjain PR pas malam hari sama sebelum tidur. Jadi lo bisa bangun kebiasaan sambil bisa bantu memperbaiki kualitas tidur lo. Kayaknya bisa sih. Tumben langsung setuju. Iya, soalnya kadang-kadang gara-gara keasikan main, gue lupa kapan terakhir kali tidur nyenyak. Kan dibilangin. Nah, itu salah satu contoh buat menyisipkan kebiasaan. Masih banyak kok opsi lain. Misalkan, habis sarapan sebelum berangkat sekolah sambil minum teh, gitu enak santai gitu. Atau sore habis pulang sekolah sebelum mandi. Atau bagi yang muslim, itu antara sholat maghrib sama isya. Itu juga waktu yang efektif buat baca buku. Kebiasaan baru yang tersisip di antara kebiasaan-kebiasaan yang lain tuh terasa lebih mudah karena berada di antara kebiasaan yang emang udah tertanam. Jadi mudah diingat. Oke. Kayaknya gue udah paham deh. Sip, kita tunggu perkembangan remaja A beberapa hari ke depan. Hari pertama. Hari keempat. Hari ketujuh. Hari ke... Loh kok gak ada? Loh, kok malah main lagi? Antai, ntar gue juga baca. Enggak, masalahnya kan lu mau membangun. Dan masih dalam proses. Ya pembentukan kebiasaan tuh gak bisa instan. Lu harus bisa mempertahankannya. Jadi gue kudu ngapain? Sebenarnya banyak kok caranya. Tapi yang pertama... Lu dengerin dulu gua ngomong. Ya, santai bos. Nah, yang bisa lu lakuin yang pertama, itu minta dukungan temen sama keluarga. Kasih tahu mereka kalau lu pengen bangun kebiasaan membaca buku. Tapi, temen sama keluarga gua juga jarang yang baca buku. Ya nggak apa-apa, seenggaknya mereka bisa bantu lu buat ngingetin baca buku. Atau seenggaknya nggak ganggu pas udah waktunya lu baca buku. Atau bahkan lu bisa join komunitas dan cari temen baru. Komunitas baca buku sekarang banyak kok. Mereka bisa diskusi, bertukar rekomendasi, bedah buku. Dan lu bisa dengan mudah cari mereka secara online. Pak, aku mau bilang sesuatu. Mau beli apa lagi? Enggak, aku mau pulsa. Bukan, tapi HP baru. Enggak, denger komputer. Aku pengen biasain baca buku. Oh, mau dibeliin bukunya?
Ya, jadi kurang lebih gitulah. Kalau dibantu orang terdekat, seenggaknya bisa diingatkan kalau lupa hari ini baca buku. Bah, kalau diingetin pacar enak kali ya? Iya sih, kalau punya. Iya, kalau punya. Terus kiat selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah taruh bukunya di tempat yang mudah dijangkau. Hah? Gitu doang? Iya, sederhana, tapi berpengaruh. Kita tuh saking magernya, kadang jalan ke rak buku aja susah. Jadi biar mempermudah, ambil salah satu buku dari rak yang lagi pengen dibaca, taruh ke tempat yang biasanya nyaman buat baca buku. Misal meja deket kasur, atau kursi, atau deket sofa. Jadi, pas lagi santai-santai istirahat, lo bisa dengan mudah ngejangkau bukunya buat dibaca. Terus kalau udah hatam bukunya, baru dibalikin ke rak. Oh, kalau ini mah kayaknya gue nggak bisa. Lah, kenapa? Karena rak buku gue ya gitu. Terus yang ketiga, baca senyamannya tanpa mematok target. Ya kita kadang suka menargetkan sebulan satu buku atau sehari baca harus berjam-jam. Tapi itu memang bisa bagi sebagian orang. Tapi supaya kita tetap enjoy pas bacanya dan bener-bener paham sama bacaannya, ya nggak masalah baca sedikit buat membiasakan. Paling juga kalau ketemu bagian seru, bakal baca banyak tanpa sadar. Oh, gue ngerti. Misalkan kita niat cuma baca satu halaman, terus sampai di bagian yang seru-serunya, kayak aku sudah tahu pelakunya. Apa? Tidak mungkin. Bukankah korbannya bunuh diri? Memang terlihat seperti itu, tapi aku menemukan petunjuk lain. Dan pelakunya adalah... Nah, pas di bagian seru kayak gini kan, jengkelin kalau harus berhenti dulu. Jadi nggak nahan pengen tahu kelanjutannya. Terus waktu jadi nggak kerasa dan nggak sadar udah baca banyak halaman. Terus yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah self-control. Apaan maksudnya self-control? Ya pengendalian diri. Penjelasan yang bagus. Dan itu tidak menjelaskan. Ya maksudnya gini, kita udah ngelakuin kiat-kiat yang gua sebutin tadi. Tapi semuanya cuma bisa bakal berjalan kalau lu bisa ngatur diri lu sendiri supaya konsisten dan gak terdistraksi. Oh gua ngerti, pantas gua di episode sebelumnya tuh gak tahan pengen megang HP kan. Terus gimana caranya self-control itu? Ya dipaksa. Hah? Masa gak ada cara pintas kayak yang sebelumnya? Kita mungkin bisa mempermudah proses pembiasaan membaca buku dengan naruh deket bukunya atau minta dukungan. Tapi setelah semua itu kembali ke diri kita sendiri. Kita harus ingat ke niat dan tujuan awal kita untuk membiasakan membaca buku dan mengendalikan diri sendiri. Kita harus memahami kalau kebiasaan ini tuh buat diri kita sendiri juga, supaya hari kita jadi lebih produktif dan bermanfaat di masa yang akan datang. Berarti susah banget ini. Namanya usaha buat berubah, itu tentu perlu perjuangan. Ya tentu mungkin bakal berat banget di awal. Cuma semakin lama bakal semakin mudah buat membaca buku. Sampai lo terbiasa. Dan ketika lo udah terbiasa, membaca buku nggak bakal berat lagi. Sama sekali. Oke, kayaknya gue bener-bener udah paham. Jadi lo udah siap membangun kebiasaan membaca buku? Iya, tapi lo lupa satu hal. Loh, apa? Kalau baca doang tanpa dicerna kan sayang. Makanya kita harus menerapkan hasil bacaannya. Oh, bener. Baru juga udah mulai cerdas lu.